Kids, let your light shine! Enaknya dapat angin begini. Oh, hi kids. Welcome to Online Church My Star. Kids, apakah kalian mengalami hal yang luar biasa di sepanjang minggu ini? Great. Jika tidak, jangan sedih karena hari ini kita akan beribadah memuji Tuhan dengan luar biasa. Sebelum itu, kakak mau ajak kalian bermain dulu nih. Apakah kalian mau bermain bersama kakak? Nama gamenya Wind and Fire. Kalau kakak bilang wind, artinya angin. Kalian harus menarik nafas banyak-banyak dan tiupkan ke seluruh ruangan tempat kalian berada saat ini. Dan kalau kakak bilang fire, artinya api. Kalian harus menggoyangkan badan kalian seperti ini. Jadi, dengarkan perintah kakak baik-baik ya. Kalian siap? Yuk kita mulai. Wind. Fire. Woo. Sekarang wind. Fire. Sekarang wind. Terakhir fire. Good job kids. Sekarang kakak mau minta kalian mengikuti gerakan yang terakhir ya. Yuk kita ikuti sama-sama ya. Jesus is always with me. Kita coba ulangi satu kali lagi ya gerakannya bersama-sama ya. Jesus is always with me. Good job kids, kalian bisa mendengarkan dengan baik perintah kakak. Apakah kalian bisa melihat angin yang kalian tiupkan dari mulut tadi kids? Tidak ya, kita tidak bisa melihat angin meskipun anginnya kencang. Tapi kita bisa merasakannya. Super Bible kita hari ini akan bercerita tentang angin dan api yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Yesus. Apakah yang terjadi kepada mereka ya? Yuk kita nyanyikan dulu pujian untuk Tuhan Yesus. Let's go sing and dance. Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Setiap langkahku dalam rencananya. Tak akan ku takut, Dia bersamaku. Ku mau
Apakah kalian masih ingat sama Olaf? Hai kids, namaku Olaf. Aku adalah anjing yang selalu penasaran. Aku selalu berpikir tentang sesuatu dan bertanya. Aku penasaran tentang hal ini, hal itu, banyak hal di dunia. Wow, Olaf juga suka bertanya, kids. Olaf punya banyak pertanyaan dan hari ini dia punya sebuah pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian siap menjawabnya? Aku sedang penasaran tentang sesuatu. Apakah kalian mau menebaknya? Tebaklah satu kata yang aku dengar kemarin. Anjing? No, bukan. Ada satu kata yang aku dengar kemarin. Atau suatu kalimat. Dan kata-kata itu sangat aneh, Kak Angel. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah yang kamu dengar itu cute doggy, smart doggy? Bukan, Kak, bukan. Kata itu sangat aneh. Atau mungkin itu adalah kata-kata yang menggunakan bahasa lain ya. Aku mendengar saat sedang menonton TV. Orang itu berkata, "Ohayo gozaimasu." Oh, ohayo gozaimasu. Itu artinya selamat pagi. Itu berasal dari bahasa Jepang. Apakah itu yang membuat kamu penasaran, Olaf? Ya, Kak Angel, aku penasaran sama bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku pergi bertemu dengan orang-orang yang berbicara dengan bahasa asing. Tapi, aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Di dunia ini memang ada banyak sekali bahasa asing. Bahasa yang tidak kita mengerti artinya kalau kita tidak mempelajarinya. Kids, apakah kalian tahu bahasa lain selain bahasa Indonesia? Apakah kalian tahu bahasa anjing? Bisakah kalian berkata, "Wuf, wuf"? Ada-ada aja Olaf ini. Kids, Olaf, apakah kalian tahu bahwa ada 7.000 bahasa di dunia ini? Tidak mungkin kita bisa mengetahui semua bahasa itu, ya enggak? Baru mendengar satu kata saja sudah membuat kita bingung ya. Kakak tahu ada satu kisah di Alkitab yang menceritakan sekelompok orang di satu tempat yang tiba-tiba bisa berbicara bahasa asing setelah merasakan tiupan angin dan muncul seperti api di atas kepala mereka. Mereka tiba-tiba bicara banyak bahasa asing yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu. Mereka saling bicara, tapi mereka bisa saling mengerti. Lalu, apa yang terjadi, Kak, selanjutnya? Bagaimana caranya mereka bisa mengartikan dan saling mengerti? Aku penasaran. Kita akan mencari tahu di Super Bible Story hari ini ya. Sekarang, siapkan Alkitab kalian, buka telingamu, dan konsentrasi ya. Kids, kita nyanyikan dengan semangat ya lagu kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Super Bible Story kita hari ini ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41. Nah, kakak akan menceritakannya untuk kalian ya. Kalian masih ingat kan kalau Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Yesus juga bangkit mengalahkan maut karena Dia Allah yang hebat. Dan setelah beberapa hari Yesus bangkit, Yesus datang menemui sahabat-sahabatnya untuk menghibur mereka dan mengingatkan mereka tentang semua hal yang Yesus ajarkan kepada mereka. Namun, Yesus tidak tinggal lama di dunia. Yesus harus kembali ke surga menyiapkan tempat untuk kita semua.
Yesus berjanji bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Roh Kudus akan menolong sahabat-sahabat Yesus. Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur. Yesus juga memberikan Roh Kudus untuk membantu sahabat-sahabatnya agar berani dan tidak sedih lagi. Karena mereka harus menceritakan kabar baik, yaitu berita tentang Yesus kepada semua orang. Tetapi sekarang pertanyaannya, kapan dan bagaimana cara Allah memberikan Roh Kudus itu kepada sahabat-sahabatnya ya? Dan kepada kita, apakah dikirim lewat udara? No, dikirim lewat darat seperti kita kirim paket? No. Suatu hari setelah Yesus naik ke surga, semua murid berkumpul di sebuah tempat untuk merayakan hari Pentakosta, hari raya umat Yahudi. Dan sesuatu terjadi. Tiba-tiba di ruangan yang tertutup itu terdengarlah suara angin yang sangat kencang. Dan angin bertiup sangat kencang. Wah, kencang sekali. Lalu muncul api kecil di atas kepala semua sahabat Yesus. Sahabat-sahabat Yesus menerima Roh Kudus yang Allah berikan. Tepat seperti yang Yesus katakan. Roh Kudus memenuhi hati mereka dan pikiran mereka. Roh Kudus juga membuat para sahabat Yesus bisa berbicara menggunakan bahasa asing. Mereka bisa berbicara dengan bahasa lain. Padahal sebelumnya mereka tidak bisa sama sekali. Wow, Roh Kudus luar biasa ajaib. Orang-orang lain yang mendengarnya terkejut. Mereka heran karena sahabat-sahabat Yesus bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Roh Kudus membuat sahabat Yesus bisa berbicara dengan banyak orang yang berbeda bahasa. Dan orang-orang jadi bisa mendengar kisah tentang Yesus. Sekarang banyak orang yang mengerti tentang Yesus. Saat sahabat-sahabat Yesus menerima Roh Kudus, muncul keberanian di dalam hati mereka. Dan semangat yang besar untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang di tempat itu. Mereka menceritakan kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus membantu sahabat Yesus menjadi berani. Yang tadinya mereka takut untuk keluar dan bertemu orang-orang. Setelah menerima Roh Kudus, mereka punya keberanian yang besar untuk keluar dan bertemu orang-orang. Sahabat-sahabat Yesus juga pergi ke berbagai tempat lain supaya makin banyak orang yang mendengar kabar baik dan percaya dengan Yesus. Sahabat-sahabat Yesus bukan hanya mendapatkan keberanian, mereka juga mendapatkan kuasa untuk melakukan mujizat sama seperti yang Yesus lakukan dulu. Kids, apakah kalian ingat kalau Yesus juga memberikan Roh Kudus untuk kita? Kita tidak bisa menyentuhnya atau melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya dan mendengarnya. Bagaimana cara supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Yang paling penting, katakan dengan sungguh-sungguh kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu berdoalah, katakan kepada Tuhan Yesus kalau kamu mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk tinggal di hati kita. Selain itu, kita juga harus terus menjaga hati kita supaya tetap bersih. Sehingga Roh Kudus bisa terus tinggal di hati kita. Cara menjaga hati kita supaya tetap bersih adalah dengan melakukan firman Tuhan. Kalian tidak perlu takut atau ragu melakukan firman Tuhan, kids. Karena
Roh Kudus membantu kita untuk melakukan hal yang baik, untuk bisa berani. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus ada di hatiku, Roh Kudus ada di hatimu, Roh Kudus ada di hatiku, Roh Kudus ada di hatimu. Ku berubah, kau berubah, Roh Kudus membuatku berubah. Hore! Ku berubah, kau berubah, Roh Kudus mengubahkan kita. Hore! Roh Kudus akan menolongmu untuk bisa melakukan hal yang baik dan benar. Contohnya, kamu bisa berteman baik dengan semua orang. Kamu bisa rajin pergi ke gereja. Kamu bisa memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan karena Roh Kudus yang berbicara di hatimu. Ingat selalu ya kids, saat kamu sedang takut, sedih, atau saat kamu sedang berbuat hal yang tidak baik, ingatlah kalau Allah sudah memberikan Roh Kudus di hatimu untuk bisa berubah, melakukan hal yang baik dan benar. Seperti sekarang ini, Roh Kudus membantu kakak, memberikan keberanian kepada kakak untuk bisa menceritakan kabar baik kepada kalian. Kids, apakah kalian senang mendengarnya? Apakah hatimu merasa semangat saat mendengar kisah ini? Allah memberikan Roh Kudus kepada anak yang percaya kepadanya. Roh Kudus yang memberi kekuatan dan menghibur kita. Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengikuti Yesus setiap hari. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17c dikatakan, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, itulah ayat super kita sepanjang bulan Mei. Hafalkan ayat super kita ya, supaya kamu bisa selalu ingat kalau Roh Kudus ada di hatimu. Yuk, sekarang kita minta Roh Kudus yang baik untuk menolong kita bisa berubah dan selalu melakukan perintah Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih sudah mengirimkan Roh Kudus untuk bersamaku, menjadi penghibur dan penolongku. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa selalu ingat dan mendengar suara-Mu. Tolong kami supaya kami bisa terus melakukan hal yang baik dan benar. Kalau dulu kami nakal, kami mau berubah menjadi anak yang baik dan taat kepadamu. Kalau dulu kami penakut dan cengeng, sekarang kami mau menjadi anak yang pemberani dan kuat karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. I love you Jesus. Amen. Luar biasa hebat ya kids. Allah kita luar biasa. Ingat selalu untuk mendengar tuntunan Roh Kudus selama kita hidup ya. Roh Kudus akan membantu supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik dan benar. Dan juga menceritakan kabar baik kepada semua orang. See you next week ya kids. Bye. Kakak yakin kita semua sudah menerima Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus akan membantu kakak untuk berubah. Dulu kakak suka sekali menunda-nunda untuk mengerjakan tugas atau suka berkata nanti kalau diminta bantuan sama mama. Sekarang kakak yakin bisa berubah menjadi orang yang rajin dan tidak menunda-nunda. Itu semua karena Roh Kudus membantu kakak untuk bisa melakukan hal yang baik dan benar. Supaya Roh Kudus tetap tinggal di hati kita, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Dengan rajin beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan juga mengucap syukur. Kamu bisa mengucap syukur dengan memberikan persembahan loh kids. Persembahan yang kamu berikan akan digunakan untuk membantu gereja bisa terus menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus dan orang-orang yang membutuhkan.
Kamu bisa memberi persembahan dengan cara yang mudah. Mintalah bantuan kepada orang tua atau keluargamu untuk men-scan QR Code ini atau transfer ke rekening BCA. Kamu juga bisa memberikan persembahan melalui dompet digital yang lainnya. Selamat memberi ya kids. Thank you. Kids, sekarang saatnya kita berpisah. Tapi kita akan bertemu lagi minggu depan dengan Super Bible Story yang keren minggu depan. Jaga kesehatan dan jangan lupa pelihara Roh Kudus dalam hatimu ya kids. See you my star. My star, let your light shine.